Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Kadania harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita sekarang mau bersatu dulu lagi nih. Yuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman-Mu Tuhan dan pimpin kami agar kami selalu dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Dani akan bantu bacakan untuk kita kitab Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 19. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, adik-adik, hari ini tema bacaan kita yaitu Bang Bingbung. Yuk kita nabung. Jadi dalam bacaan kita hari ini, eh, si, si bungsu itu dia punya perilaku yang buruk dalam perumpamaan ini adik-adik. Itu boros. Jadi si anak bungsu ini tidak peduli dengan hari esok. Yang penting hari ini dia senang-senang, foya-foya. Habis itu eh, dia lupa untuk gimana besok masih bisa makan enggak ya. Dia lupa adik-adik. Karena dia terlalu sering untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, dia akhirnya harta warisannya sudah habis. Dan lebih parahnya lagi, hidupnya melarat adik-adik. Melarat itu miskin. Nah, di saat itu terjadi bencana kelaparan di negeri itu adik-adik. Si bungsu yang tadi uangnya sudah habis, kebingungan dan kelaparan, dan berusaha mencari kerja adik-adik. Dia kerja di seorang majikan yang punya ternak babi. Jadi tugasnya si bungsu ini adalah menjaga ternak babi. Saat itu si bungsu sangat lapar. Dia pengen banget nih makan, ngisi perutnya dari makanan babi itu adik-adik. Tapi gak ada orang yang bolehin dia untuk makan dari makanan babi itu adik-adik. Jadi akhirnya si bungsu sedih banget karena dia kelaparan. Adik-adik, orang yang boros itu akan cepat jadi miskin adik-adik. Nah, gimana sih supaya kita gak jadi miskin ke depannya? Caranya adalah kita menabung. Kita bijak menggunakan uang adik-adik. Nah, dengan menabung, kita juga dilatih untuk disiplin dalam membelanjakan uang jajan. Jadi, kalau misalkan uang jajannya adik-adik setiap hari itu 20.000, adik-adik harus sisihkan agar ada tabungannya. Jadi, kalau suatu saat adik-adik butuh uang itu, atau adik-adik mau beli mainan lain, adik-adik bisa pakai uang tabungan adik-adik tadi, nggak perlu minta ke orang tua lagi. Itu adik-adik. Jadi, dari sini kita belajar ya dari kejadian si bungsu ini, dengan tidak hidup boros. Kita tidak menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang dan untuk selalu berfoya-foya ya. Tapi kita juga ingat untuk menyisihkan uang jajan kita untuk menabung. Jadi adik-adik, pesannya hari ini adalah berkat Tuhan, apapun itu, termasuk uang, tidak boleh disia-siakan dengan pemborosan ya adik-adik. Ya. Semoga adik-adik mengerti apa yang Kak Dania sampaikan ya. Adik-adik, yuk kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami tidak boros dan kami bijaksana dalam mengelola uang saku kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.